Haleluya. Nah, shalom saudara kasih Tuhan. Kita tanpa terasa hari ini sudah masuk lagi ke dalam satu perjamuan kudus, saudaraku. Saya mau ingatkan kepada saudara kebenaran firman Tuhan. Saudara ingat apa yang terjadi pada waktu Yesus pada malam terakhir. Saudara tetap ingat apa itu yang terjadi pada waktu Yesus memberikan roti dan anggur kepada kita. Tuhan yang memberikan kita roti, Tuhan cuma suruh kita makan. Amin. Tuhan yang naik ke salib, kita tidak ikut disalib. Saudara, kita cuma makan, kita cuma minum darah Yesus, kita cuma makan tubuh Kristus. Tuhan yang naik ke salib, kita tidak perlu disalib. Tetapi pada waktu Tuhan naik ke salib, kutuk digantikan jadi berkat, sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kenapa, Pak? Oh, minum. Haleluya. Oke, saudara, kita kan belajar satu kebenaran firman Tuhan, saudaraku ya. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Buka bersama saya, saudara. Kita kan minggu lalu sama-sama waktu kemarin kita juga waktu doa pekerja. Saudara, kita semua belajar bagaimana Tuhan membentuk kita. Kita mau Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Karena ada satu janji Tuhan, karena ada satu kuasa Tuhan, karena ada satu perintah Tuhan. Waktu kita membiarkan hidup kita dibentuk oleh Tuhan, Tuhan punya janji, saudara. Tuhan punya janji. Siapa yang punya janji, saudara? Tuhan punya janji buat saudara. Dengan baik. Saudara dan saya adalah anak-anak perjanjian. Katakan amin. Tuhan punya janji. Dan waktu Tuhan berjanji, Dia akan menggenapinya. Katakan amin. Tidak ada satu janji Tuhan pun yang gagal. Tidak ada satu janji Tuhan pun yang lalai. Tidak ada satu janji Tuhan pun yang Dia tidak tepati. Semuanya ditepati. Katakan amin. Dan janji Tuhan itu bukan diberikan kepada sembarangan, tapi kepada saudara dan saya ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin, saudaraku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik. Pada waktu perjamuan kudus, saya mau meringkas sedikit. Pada waktu perjamuan kudus, Tuhan cuma memberikan kepada saudara roti dan anggur. Tuhan bilang makan, minum. Kamu perlunya, tugasmu cuma makan dan minum. Makan tubuhku, minum darahku. Kamu gak perlu naik ke salib. Aku yang naik ke salib. Kamu nikmati tubuhku, nikmati darahku. Sebab salib artinya aku yang naik ke salib. Kamu yang tadinya terkutuk digantikan jadi berkat. Kamu yang tadinya harusnya sakit atau bisa sekali terkena penyakit, atau bisa sekali dikuasai penyakit, dikuasai kutuk, aku yang gantikan. Kamu gak perlu sakit, aku yang gantikan. Kamu yang penting sembuh. Katakan amin. Aku yang kamu yang miskin di dalam kehidupanmu, di dalam apapun kau miskin, aku akan yang kaya jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Kamu yang tadi terikat kutuk, aku gantikan memberikan berkat. Aku yang terkutuk, kamu yang kena berkat. Amin, saudaraku. Itu saudaraku yang janji Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tapi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Di dalam pembentukan Tuhan, di dalam pembentukan Tuhan ada satu hal yang menarik yang saudara dan saya perlu lihat, saudaraku. Buka bersama saya Yesaya. Yeremia, saudara. Yeremia 18. Yeremia 18. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin, saudara. Perikopnya berjudul pelajaran dari pekerjaan tukang periuk, saudaraku. Ajaib nih, saudaraku ya. Ajaib Tuhan kalau memberikan satu pelajaran, Tuhan bisa pakai segala cara, tapi itu pelajaran dari Tuhan. Ini buat saudara dan saya, dengar baik-baik. Tuhan kalau memberikan satu pelajaran, Tuhan bisa memberikan sesuatu yang sangat simpel, tapi itu datang dari Tuhan, dan itu pelajaran. Dan kalau Tuhan memberikan kepada saudara dan saya pelajaran, Tuhan katakan, Tuhan aku mau, firman Tuhan katakan, Tuhan aku mau setiap pagi engkau mempertajam telingaku menjadi telinga seorang murid. Nah, kalau kita seorang murid, kita rindu, waktu Tuhan mengajar kita sesuatu, kita buka telinga, saudaraku. Kita belajar. Kali ini pelajarannya dari tukang periuk, saudaraku. Saudara tahu tukang periuk? Tukang periuk bukan Tanjung Priuk, saudaraku. Tukang periuk, saudara tahu? Zaman dulu itu ada orang bikin dari tanah liat, bikin vas, bikin wok, bikin apa semua dari tanah liat. Itu namanya tukang periuk, pottery bahasa Inggrisnya. Betul ya? Pottery, betul ya? Pronunciation-nya betul.
pottery, ya. Nah, seperti itu. Tuhan ngajar kita. Tapi waktu Tuhan ngajar, bukan iseng-iseng, bukan sembarangan. Ayat pertama dikatakan seperti ini. Saudara baca bersama-sama dengan saya, ya. Kita baca ceritanya singkat. Tapi firman Tuhan yang singkat ini punya satu pengertian yang sangat mendalam yang perlu saudara dan saya ketahui. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ya. Belum apa-apa, saudaraku, belum apa-apa dibuka dengan firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Jadi pelajaran kepada tukang periuk ini bukan diberikan kepada ahli periuk, bukan diberikan oleh manusia, tapi oleh firman Tuhan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang mengajar tentang periuk ini. Ajaib, saudaraku, ya. Tuhan mengajar kepada saudara dan saya sesuatu yang penting dari tukang periuk. Bunyinya begini, dengar baik-baik. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku, yaitu si Yeremia, ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu tempatnya, saudara. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya seperti ini. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, diulangi lagi, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sekarang saudara, sebelum kita bahas, kita teliti dulu firman Tuhan ini. Setiap kata, setiap kalimat mengandung satu arti, satu janji yang luar biasa. Yang kalau kita tidak teliti, kelewatan, saudara. Kita bacanya kelewatan, rasanya sangat biasa-biasa saja. Tapi ada satu janji yang luar biasa di sini, saudara. Saya yakin dan percaya, saudara barusan sudah baca, saya juga sudah baca, saudara pernah baca firman ini, tetapi kita pasti kelewatan hal-hal yang penting. Apa hal yang penting itu? Yuk kita lihat lagi, saudara. Kali ini benar-benar perhatikan. Saya akan tuntut saudara untuk melihatnya apa yang penting. Tuhan katakan ayat kedua, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Sekarang saudara lihat sini dulu. Di rumah tukang periuk, Yeremia disuruh datang ke situ ngelihat tukang periuk itu ngerjain apa dan apa yang dikerjakan. Tetapi sembari Yeremia melihat apa yang dikerjakan oleh tukang periuk itu, firman Tuhan katakan, aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku. Lihat saudara, ada satu hal yang sangat penting sekali pada waktu Yeremia memperhatikan si tukang periuk ini mengerjakan pekerjaannya. Nanti kita bahas apa sih yang dikerjakan oleh tukang periuk ini. Tetapi sepanjang apa yang dilakukan oleh tukang periuk itu dan diamati oleh Yeremia, Tuhan terus memperdengarkan perkataan-perkataannya. Gini nih caranya aku, seperti ini nih aku memperlakukan kamu, dan ini yang harus kamu lihat, ini yang kamu harus perhatikan, bagaimana aku memperlakukan kamu. Saudara, nanti setelah kita akan baca betapa luar biasa, betapa ajaibnya apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan suruh kita perlihatkan. Dengar, setelah itu Tuhan katakan seperti ini. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Dengar, 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sekarang saudara perhatikan di sini. Tuhan mau kita memperhatikan dua hal yang sangat penting, yang bisa diambil dari pelajaran tukang periuk itu. Yang pertama, Tuhan katakan seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Dengar baik-baik saudara dikasih Tuhan. Waktu saudara dan saya dalam kehidupan kita ini dibentuk oleh Tuhan, Tuhan memberikan satu janji, satu kepastian yang pasti, yang meyakinkan
membentuk periuk ini, membentuk bejana ini, terus tangan Tuhan ada di sini. Saudaraku, saudara pernah lihat tukang periuk? Pernah lihat tukang periuk? Saudara pernah nonton film Ghost? Pernah lihat nonton film Ghost? Oh, my love, my darling, I'm hunger for your love. Betul ya? Nonton nggak film itu? Nonton nggak Pak? Film Ghost dulu, zaman masih muda, yang main Demi Moore sama Patrick Swayze. Ya betul ya. Tanah liat, ya tanah liat ditaruh di atas roda puteran, saudaraku. Kalau mau bikin vas, itu tanah liatnya tadinya cuma segumpalan, ya segumpalan dari tanah liat doang, nggak ada bentuk apa-apa, saudaraku. Benar-benar segumpalan tanah liat ditaruh di meja pemutaran. Di sini disebutnya adalah pelarikan, ya tapi bahasa Inggrisnya wheel, meja putar gitu. Taruh situ, ceplok gitu. Nah, saudaraku, tuh meja dengar baik-baik, diputar pakai kaki, tapi diputar pakai kaki. Diputar pakai kaki. Zaman dulu belum ada mesin, saudaraku. Jadi si kaki tukang periuk goyang-goyang gini, mejanya muter. Saya mau tanya sama saudara, itu tanah liat kalau ditaruh di atas meja, mejanya diputar, gak ada tangan si tukang periuk itu yang membentuk tanah liat ini. Jadi vas gak, saudaraku? Diputar 2 hari jadi vas gak? Enggak, cuma keputar-keputar aja. Nggak jadi vas apa-apa, saudara kasih Tuhan. Cuma terputar-putar aja. Harus ada tangan daripada si tukang periuk itu yang membuat menjadi vas. Gumpalan tanah liat ini dibentuk, saudaraku. Sambil diputar, dia bentuk. Mulai dibentuk dari dasarnya, saudaraku. Kemudian kalau dia mau bikin gelas, ya ujungnya, tengahnya, dia mulai kecilin gini. Kemudian dia mulai buka lagi. Jadi vas bunga, saudaraku. Kira-kira saudara bisa bayangin ya. Dan putarnya nggak sesuatu yang cepat, lama. Dia putar pelan-pelan, tambah air lagi, diputar lagi, ya. Jari-jarinya main di situ, gitu, saudaraku. Supaya apa? Di dalam vas bunga itu kelihatan ada uliran-ulirannya, ya. Kelihatan jadi bagus, gitu, saudaraku. Kalau enggak, kalau bukan seorang ahli tukang periuk yang bikin itu, jadi penyok-penyok, tapi saudaraku, ya, jadi penyok-penyok. Nah, sama tukang periuk ini, ya. Kalau misalnya katakanlah tanah liat itu rusak, ya, di sini dikatakan apa? Tuhan suruh perhatikan. Di sini bilang, apabila bejana yang sedang dibuatnya di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ini hal yang kedua. Tuhan mau ajarin yang pertama, tukang periuk itu harus pasti harus waktu mau membentuk tanah liat ini menjadi satu bejana, harus tangan si tukang periuk itu memegang terus. Tukang periuknya nggak boleh gatal, saudara. Kalau dia lagi pegang gini, saudaraku, tiba-tiba hidungnya gatal, saudaraku, penyok, ngasih penyok, dia gatal nggak bisa, cuma separuh yang dipegang, nggak bisa, saudara. Nggak bisa dia, gatal dia nggak bisa, dia gini, dia tetap harus perhatikan ini. Karena uliran-ulirannya, ya saudara pasti pernah lihat dong vas yang bagus gitu kan ya. Itu ada uliran-ulirannya, kemudian ada lehernya, kemudian ada vasnya. Bentuknya macam-macam, ada yang gede di bawah, ada yang melengkung gini ke atas lagi, ada yang jadi vas Cina. Itu semua dibikin oleh tukang periuk, saudara dikasih Tuhan. Dan tukang periuk itu pada waktu apalagi dia mengerjakan detailnya, saudaraku, tangannya bisa kadang-kadang kecil gini, kadang-kadang digini, kadang-kadang jarinya gini, saudaraku. Dia nggak boleh gatal-gatal garuk-garuk gini, saudaraku. Kalau gatal-gatal nggak simetris jadinya, bener nggak simetris. Dia harus pegang seperti ini, saudara.